Selamat datang sanak saudara, jumpa lagi bersama saya Ercana Saputra. Dalam ulasan video kali ini saya akan mengulas kasus pembunuhan tersadis yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Jack the Ripper, dalam bahasa Indonesia adalah Jack sang pencabik. Jack the Ripper adalah julukan yang paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitaran distrik Whitechapel, London pada tahun 1888 atau sekitar 130 tahunan lebih dari sekarang. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seseorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya juga digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu, yang adalah pembunuh Whitechapel dan juga si kulit brown. Pembunuhan yang dilakukan Ripper ini umumnya melibatkan wanita tunasusila yang berasal di daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan, kemudian memutilasi perut mereka. Hilangnya organ-organ dari 3 korban Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi dan bedah. Desas-desus yang menyatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober pada tahun 1888. Dan beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang untuk mengaku sebagai pembunuh diterima di media dan Scotland Yard yang diterima oleh George Luck dan juga Komite Kewaspadaan Whitechapel, juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Diduga ginjal tersebut merupakan milik salah satu seorang korban. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal, dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri pada saat itu, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Sungguh sadis ini. Luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Ripper meraih ketenaran internasional. Serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel hingga tahun 1891 yang tidak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1888. Tetapi legenda Jack the Ripper tetap dipercayai. Karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap, legenda tersebut semakin kuat, yang kuat diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus, cerita rakyat, dan cerita semu. Istilah Ripperlogi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus Ripper. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper, dan misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. 5 korban resmi Ripper: Marian Nicholas, Annie Kingman, Elizabeth Street, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Mayat Nicholas ditemukan di sekitaran pukul 3.40 pada pagi hari Jumat 31 Agustus 1888 di Buckstraw, atau sekarang dikenal dengan Duart Street, Whitechapel. Tenggorokan disembelih dengan 2 sayatan, dan di bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi. Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. 5 korban kanonis Ripper dibunuh pada malam hari, dan mendekati akhir pekan, pada akhir bulan atau akhir minggu atau setelahnya. Mutilasi terhadap semua korbannya sangat sadis, kecuali Elizabeth Street yang mungkin telah melakukan perlawanan terhadap penyerangannya. Nicholas tidak kehilangan organ apapun. Rahim Kingman diambil, Edwards kehilangan rahim, ginjal, dan di wajahnya dimutilasi. Mayat Kelly hancur, tidak bisa dikenal, dan wajahnya ditoreh meskipun hanya jantungnya yang hilang di TKP.
Arsip-arsip kepolisian yang selamat mengenai pembunuhan Whitechapel memungkinkan diketahuinya prosedur rinci investigasi pembunuhan pada era Victoria. Sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk menyelidiki seluruh Whitechapel. Bahan-bahan forensik dikumpulkan dan diperiksa. Tersangka diidentifikasi, dilacak dan diperiksa atau dibebaskan jika tidak terbukti. Pekerjaan polisi sesuai dengan prosedur yang sama seperti saat ini. Lebih dari 2.000 orang diwawancarai, hampir 300 orang diinvestigasi dan 80 orang diantaranya ditahan untuk mencari siapa dalang pembunuhan sadis ini. Tidak hanya itu sanak saudara, kasus Ripper ini menandai awal titik penting pemberitaan kasus kriminal oleh jurnalis. Meskipun bukan pembunuhan berantai pertama, kasus Jack the Ripper ini menjadi kasus pembunuhan pertama yang menimbulkan hiruk-pikuk di media di seluruh dunia. Reformasi pajak di Inggris pada 1950-an menyebabkan meningkatnya jumlah penerbit-penerbit surat kabar murah dengan upah yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan menjamurnya jumlah surat kabar dan majalah-majalah populer lainnya pada era Victoria. Misalnya ilustrasi Police News. Akibatnya Ripper menerima publisitas besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu merupakan ulasan kasus termisterius hingga saat ini. Mungkin ada saran dan masukan yang lainnya, silakan komen di bawah ini. Mohon dukungan untuk kalian yang menonton, dan terima kasih sudah menonton video saya. Kita bertemu lagi di video-video ulasan kasus berikutnya.